Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita masuk ke materi kedua, yaitu jangka sorong. Yang mana jangka sorong ini namanya banyak, yaitu ada yang disebut dengan vernier kaliper, ada yang disebut dengan sigmat, ada yang disebut dengan jangka geser. Tapi kalau pada umumnya di bengkel-bengkel disebut dengan sigmat atau jangka sorong. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuki sekarang yang pertama, yaitu inilah dia yang disebut dengan jangka sorong atau vernier kaliper. Yang mana di sini ada, kita lihat beberapa fungsinya ialah untuk mengukur bagian luar benda kerja atau disebut dengan mengukur diameter luar benda kerja, yaitu ini dia rahang yang ini. Kemudian ada yang digunakan lagi untuk mengukur diameter dalam benda kerja. Diameter dalam benda kerja itu kita pergunakan tanduk yang di atas ini. Kemudian ada yang dipergunakan untuk mengukur kedalaman benda kerja atau kedalaman lubang. Kita pergunakan ekor bagian belakang. Utamanya fungsinya adalah yang tiga tersebut, yaitu untuk mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, dan mengukur kedalaman lubang. Ini dapat kita lihat nama-nama bagiannya. Yang pertama kita lihat di sini ada yang disebut outside Zeus atau rahang yang bisa digerakkan, rahang gerak. Kemudian untuk mengukur diameter dalam disebut dengan inside Zeus atau alat untuk mengukur diameter dalam. Kemudian depth bar mengukur kedalaman, yaitu nomor 3 yang di belakang ini. Ya, kemudian nomor 3 juga dapat juga mengukur untuk mengukur ketinggian ini nomor 4 atau disebut step untuk ketinggian. Kemudian nomor 5 adalah skala utama. Skala dalam menunjukkan nilai angka nominal atau nilai yang terbesar atau nilai pengukuran. Kemudian ada skala vernier. Ini dia nomor 6 yang fungsinya adalah untuk mengetahui koma hasil daripada pengukuran yang kita lakukan. Mau pengukuran diameter dalam, diameter luar, atau dalam lubang. Ya, ini kita lihat cara pembacaan jangka sorong. Ya, ini dia baca skala utama dengan membaca garis angka 0. Skala vernier terletak pada ruas atau garis ke berapa di skala utama. Ini akan menunjukkan angka nominal. Kemudian untuk komanya dapat kita lihat, baca skala vernier dengan membaca garis keberapa di skala vernier yang paling lurus dengan garis utama. Ini akan menunjukkan angka desimal. Terusnya kita lihat, ya, ada jangka geser dengan tingkat ketelitian 0,01. Artinya besarnya X sama dengan 1 mm. Kemudian ada, kita lihat contohnya ini, ketelitian 0,01. Kemudian ada, kita lihat dengan rumus yang begini, sudah kita terangkan di pertemuan luring. Lagi, ini dengan Mr. geser atau jangka sorong dengan ketelitian 0,05. Dapat kita lihat di sini, ada strip-stripnya, garis-garisnya 0,05. Setiap garis pada vernier, skala vernier,
0,05 mm antara garis satu dengan satu lagi. Sehingga pada keseluruhan vernier nanti skala Indonesia sebanyak 20 strip. Kemudian kita lihat di sini bagaimana pergeserannya, kita lihat sampai 19/20. Seterusnya, dengan demikian dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Kita bagi ini sampai 0,3. Jadi tingkat ketelitian Mr. Geser tersebut adalah 0,05. Oke. Kemudian dapat kita lihat lagi, kita di satu lagi jangka sorong atau sigmat dengan ketelitian 0,02. Yang di sini secara singkat antara garis dengan satu garis yang lain berarti punya antara selisih adalah 0,02 mm. Sedangkan dapat dicari dengan rumus. Nah, ini dia jumlah strip pada skala Nonius Mr. Geser dengan ketelitian 0,02 mm yang punya jumlah strip pada skala Nonius sebanyak 50 divisi. Nah, dapat kita lihat contohnya ini. Dari setiap strip antara garis satu dengan satu lagi jaraknya adalah 0,02 mm. Dengan demikian dapat dicari dengan cara sebagai berikut, yaitu N sama dengan 49/50 sama dengan 0,098 mm. I kali I sama dengan X kurang N. 1 dikurang 0,098 itu artinya sama dengan 0,02 mm. Berarti sigma tersebut adalah ketelitian 0,02. Ya, dapat kita lihat di sini contohnya. Ada agak kabur gambarnya. Kalau ada agak kabur nanti aja secara luring. Di luring kita sudah pelajari ini. Ya, hasil pengukuran skala utama, skala vernier 20 kali 0,02 mm sama dengan skala utama 17. Ini kita lihat di sini 17 pada garis 17. Pada garis 17 angka 0 menunjukkan 17. Kemudian garis yang kecil-kecil ini 20 garis sampai ke sini, ini yang kecepatan sejajar, maka dia 20 garis kali 20 kali 0,02 sama dengan 0,40. Hasil pengukuran daripada jangka sorong tersebut adalah 17,40 mm. Ya, 17,40 mm. Bisa lihat lagi kembali. Contoh ini, pada skala utama yang ini yang bagian atas ini kita lihat garisnya 0 pada angka 17. Skala vernier, skala bawah, skala geser, 20 garis dari 0 ini sampai ke sini. 20 garis. Berarti karena tadi skala ketelitian daripada sigma kita 0,02, maka skala vernier 20 kali 0,02 sama dengan 0,40. Jumlahkan. Sehingga dapatlah 17,40 mm. Ya, itu dia cara membaca sigma 0,02. Kemudian kita pergi ke sigma 0,05. Kita lihat di garisnya sama sebenarnya ini. Cuma angka perbedaannya kalau di 0,05 dapat kita lihat garisnya 2. Kenapa 2? Karena 0,05 tambah 0,05 itu sama dengan 0,1. Berarti dia sudah 1 mili. Maka kita lihat di sini pada skala utama 9. Ya, kita lihat di sini pada angka skala utama ini 0, ini 9. 9 lewat sedikit. Ya. Kita hitung garisnya. 1, 2, 3. Ya, 3 kali 0,05 maka dapatlah
0,15. Oke, betul. Iya, mantap. 0,15. Sehingga kita jumlahkan, maka dia akan menjadi 9,15. 9,15. Oke. Baik, kemudian kita lihat lagi untuk pembacaan 0,05 kembali. Kita lihat di sini pada angka skala utama 16. Ini 0, 10, 15, 16. Dia di tengah nolnya. Ya, ada agak-agak sejajar nolnya itu dengan angka 16 pada skala utama. Pada skala nonius kita lihat yang sejajar adalah ini. Berapa gariskah ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oke? 7. Pas. 7 garis. Maka yang 7 garis ini kita kalikan dengan 0,05 mm. Hasilnya berapa? Berapa? 0,35. Oke. Berarti 16 ditambah 0,35 mm adalah hasil pembacaan dari sigmat ini. 0,05 ini adalah 16,35 mm. Oke, 16,35 mm. Dapat kita lihat di sini cara penggunaan sigmat yang benar. Ini dia. Kalau ini benar, salah, ya, salah. Ini betul. Ini salah, ini betul. Sini salah, betul. Salah, betul. Ya, salah. Harus tegak lurus, betul. Salah. Iya, kita lihat. Nah. Ya, silakan anak kami untuk pelatihan pembacaan sigmat ini, pelajari lebih lanjut. Ya, kalau umpamanya ini kita lihat ini contoh, silakan dicatat. Ini menjadi tugas. Jadi tugas bagi anak kami. Ini adalah ketelitian 0,02. Sigmat dengan ketelitian 0,02. Ini jadi tugas bagi kelas 11. Tugas bagi kelas 11. Oke, tugas bagi kelas 11. Ini dia. Nah, ini tugas untuk pembacaan 0,05. Ya, umpamanya ini. Kalau ini kita lihat 40 pada garis skala utama, angka 42. Tidak tepat garisnya. Kita carilah salah satu garis di skala Vernier atau skala nonius yang paling tepat. Ini 4. Kebetulan 4. 4 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 8 dikali 0,05 itu sama dengan 0,40. 0,4. Berarti hasil pembacaan daripada sigmat 0,05 ini adalah 42,40 mm. Bagus, betul, mantap. Itu. Jadi yang 3 lagi ini sama ini dikerjakan. Nanti buat jadi tugas. Setelah kita masuk luring, ini akan kita kumpulkan, kita baca bersama-sama. Siapa yang tidak mengerjakan, ya tahulah resikonya, kena hukum sedikit. Kemudian yang perlu anak-anak kami pelajari lagi, khususnya bagi kelas 10, tolong dihafal. Yang pertama, 1 cm itu sama dengan 10 mm. Kalau 10 mm berarti menjadi berapa sentimeter? Itu menjadi 1 cm. Kalau 25 mm
itu kalau dijadikan ke sentimeter menjadi berapa? Iya, 2,5 sentimeter. Tolong ini anak kami dihafal. Dipelajari, dihitung. Jangan sampai nanti, karena kita untuk membaca sigmat atau jangka sorong harus kita mengetahui milimeter dengan sentimeter. Kita belum bicara sama inci. Kalau inci lain lagi. Tapi kalau cara membacanya sama. Inci dengan milimeter, sentimeter sama. Cuma perbedaan angka nominalnya. Kemudian, anak kami, kembali yang seperti Bapak bilang tadi, ini tugas pembacaan 0,0, sigmat 0,02. Ya, ini pembacaan sigmat 0,02. Kalau kita ambil contohnya yang pertama ini sama. Kita cari dulu garis yang paling tepat di sini. Ini angka 0, berarti ini 15. Ya, 15. Kebetulan ini sigmatnya ini menunjukkan ukuran 15 mm tanpa koma. Karena ada angka 10 juga sejajar ke atas. Yang paling tepat. Oke, itu yang paling tepat. Ini kebetulan ukurannya adalah berapa? 15 mm. Ya, bagus. Mantap. Jadi anak kami itu untuk pengukuran 0,02, ini jadi tugas 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tengok garis yang sejajar untuk angka 0 ke atas, skala utama. Kemudian ini garis yang sejajar pada skala Vernier. Berapa ini? Hitung garisnya baru dikali 0,02. Berapa? 0,02. Oke. Kemudian ini 0,05. Sudah Bapak jelaskan tadi juga perhitungannya. Gimana caranya tadi? Angka 0 ini sejajar ke atas itulah angka skala utama, yaitu 42, ini yang sejajar. Kebetulan yang sejajar ini angka berapa? Angka berapa? Yang sejajar? Nah, ini dia garis ini. Ini yang paling tepat. Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau itu yang sejajar, kalau ini yang sejajar berapa? Kalau ini yang sejajar berapa? Kalau ini yang paling tepat berapa? Kan itu. Ya, kalau menurut pandangan kita dari sini yang paling tepat 2. Kalau 2 dia berarti berapa dia? 42,0 berapa? 5 ini. Ha. Iya. 42,2 milimeter. Oke. Yang lain tengok ini. Mana? Kalau itu yang tepat, kalau yang 2. Kalau yang ini yang paling tepat, kalau ini yang paling tepat, bisa kita lihat. Tergantung kepada anak-anak kami bagaimana keadaan matanya untuk membacanya. Agak dimiringkan sedikit, kira-kira 30 derajat sigmatnya. Baru dapat kita lihat. Baik, untuk anak-anak kami sekalian, itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kita yang kedua ini. Mudah-mudahan anak kami dapat memahaminya dan mempelajarinya. Ingat, ada tugas kita tadi untuk kelas 11. Itu pembacaan sigmat 0,05 dan 0,02. Mohon diperhatikan. Perkara jangka sorong selesai. Mari sama-sama kita pelajari. Mudah-mudahan anak-anak kami dapat mempelajarinya dan menjadi anak berguna bagi nusa dan bangsa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. SMK bisa, Taruna Jaya. Cereo.